Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi kita dalam Devotion from Home pagi hari ini. Bersama dengan saya, Pastor Yesi Karawan. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu. Dan kita belajar firman Tuhan dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5. Demikian firman Tuhan. Memang kami masih hidup di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara duniawi. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada pikiran Kristus. Kita akan belajar mengenai peperangan rohani pagi hari ini. Nah, walaupun tidak lengkap, tapi paling tidak memberikan gambaran kepada saudara tentang peperangan rohani ini. Jadi, how to win in spiritual warfare. Bagaimana kita menang dalam peperangan rohani ini. Di manakah peperangan rohani ini terjadi? Kalau kita mengacu dari 2 Korintus 10 ayat 3 sampai 5 ini. Bahwa peperangan rohani itu terjadi kebanyakan adalah di pikiran kita. Amin. Paulus mau mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa peperangan rohanimu ada di pikiranmu. Paulus mau mengingatkan kepada saya, firman Tuhan mengingatkan kepada saya dan saudara pagi hari ini bahwa peperangan rohani kita, peperangan rohani orang Kristen saat ini ada di pikiran kita. Karena Tuhan Yesus sudah memenangkan peperangan kita mengenai keselamatan kita 2000 tahun yang lalu. Tuhan sudah mengalahkan yang jahat. Tuhan sudah menebus saudara. Dan Paulus melihat bagaimana kegagalan anak-anak Tuhan, jemaat di Korintus, waktu mereka tertipu di dalam cara berpikir mereka. Demikian pun kita. Apa itu saudara? Kalau kita melihat sejarah bangsa Israel. Mereka keluar dari Mesir. Mereka melintasi Laut Tiberau. Tetapi kemudian Mesir masih ada di hati dan pikiran mereka. Itu sebabnya mereka sulit percaya kepada Musa. Setiap kali Musa memberikan apa yang dikatakan oleh Tuhan, mereka bertanya-tanya. Bahkan sering kali mereka pingin balik ke masa lalu. Mereka berkata lebih sedap di Mesir. Karena mereka harus masih melalui beberapa perjuangan-perjuangan di depan mereka untuk masuk dalam tanah perjanjian, dalam tanah Kanaan. Demikian pun kehidupan kekristenan kita saat ini. Kehidupan saudara dan saya. Paulus mau mengingatkan kepada kita bahwa peperangan ini terjadi di pikiran kita. Itu bisa adalah masa lalu kita. Apa itu saudara? Kita mengalami rejected. Kita mungkin mengalami penolakan di masa-masa yang lalu. Kita dibully, kita nggak diterima. Mungkin itu bitterness, kepahitan kita. Kita pahit kepada seseorang. Mungkin kita dilukai. Mungkin kita mengalami kekecewaan dan bertimpuk-timpuk dalam pikiran kita. Sehingga kita hidup dalam tawar hati. Kita hidup susah untuk maju. Kita susah untuk memutuskan perkara. Kita susah untuk bergerak. Kita dilema, hidup dalam dilema. Kita tahu ada yang salah dalam kehidupan kita. Tapi kita nggak tahu bagaimana mengurai semuanya ini. Kita bingung melihat yang mana awalnya. Saudara, disinilah seperti saya mau mengatakan musuh di dalam selimut. Musuh di dalam selimut. Kita nggak tahu. Tapi kita bereaksi. Tapi kita kan harus tahu apa reaksi ini kenapa seperti itu terjadi. Ada penyebabnya. Nah kita nggak bisa melihat. Saudara, jelas sekali Paulus mengatakan di Korintus. Supaya kita melihat semua ini dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, ini seperti benteng-benteng yang harus kita patahkan. Ini seperti benteng-benteng yang harus kita rubuhkan. Ini adalah benteng-benteng yang harus kita tawan di dalam pikiran Kristus. Kita taklukkan semuanya ini. Pikiran-pikiran masa lalu kita yang menjebak kita. Yang membuat kita gagal untuk maju. Saudara, Alkitab berkata di Efesus 6 ayat 10 sampai 11.
Supaya kita kuat di dalam Tuhan. Kita kuat dalam kekuatan kuasanya. Ayat 11 berkata, supaya kita mengenakan seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kita dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Semua ini hanya tipuan. Iblis berusaha untuk menipu saudara, menarik pikiran saudara, menstimulasi pikiran saudara, sehingga kita berpikir mengenai hal-hal yang lalu. Ini kesempatan yang baik buat iblis. Dia menstimulasi pikiran kita, sehingga kita berfokus kepada hal-hal yang nyata, kepada tantangan yang real kelihatannya. Dan kita lupa bahwa kita sudah ditebus. Kita lupa, firman Tuhan berkata, engkau keluar lebih daripada seorang pemenang. Kita lupa bahwa janji-janji Tuhan kepada kita baru setiap hari. Kita dibawa kepada fokus permasalahan setiap hari. Kita takut untuk melangkah, kita takut untuk maju, kita takut untuk memutuskan persoalan. Kita hidup dalam kebingungan. Tidak sedikit orang akhirnya mempertanyakan firman Tuhan. Dan itu tujuan setan. Untuk saudara mulai mempertanyakan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Dan saudara, kita mengalami kekalahan sepertinya. Kita pasrah dan mengatakan gak apa-apa. Yang penting saya orang Kristen. Mungkin saya ditakdirkan seperti ini. Apakah seperti itu? No. Tidak saudara. Karena itu kita harus pakai kebenaran firman Tuhan. Kalau saudara lihat di Efesus 6 ayat 14 sampai 18, saudara bisa baca di sana. Itulah senjata peperangan rohani kita. Mulai dari kepala, dari ketopong keselamatan, baju sirah, pedang roh, ikat pinggang kebenaran. Saudara, sampai kaki yang berkasutkan Injil. Ini berbicara bagaimana kita menggunakan seluruh perlengkapan senjata ini. Kita pakai untuk melawan tipu muslihat iblis ini. 3 poin yang saya ingin share kepada saudara. Mengenai pencobaan ini semuanya. Yang pertama, saudara, peperangan rohani ini. Pertama adalah temptation. The enemy is the tempter. Musuh kita adalah si pencoba. Namanya pencoba, pencobaan. Nah, nomor 1 itu, Matius 4 ayat 1 sampai 3. Kita belajar melihat dari apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Maka Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Setelah Yesus dibaptiskan, dia langsung dicobai, dibawa oleh Roh di padang gurun. Dan dia berpuasa selama 40 hari 40 malam. Dan ketika dia lapar, iblis datang mencobai dia. Saudara. Nah, saudara, begitupun dengan kehidupan kita. Apa yang kita lakukan, saudara. Begitu saudara bertobat. Begitu saudara lahir baru. Saudara setuju atau tidak setuju. Saudara sadar atau tidak sadar. Kita sudah masuk di dalam medan pertempuran peperangan rohani. Ini yang terjadi juga sama Yesus. Dan Roh Kudus mengizinkan semuanya ini. Tapi dengar baik-baik. Kalau itu atas izin Roh Allah, berarti Roh Allah menjagai juga Yesus. Roh Allah menjagai saudara. Jadi Allah manusia ini dicobai. Tapi Allah Roh Kudus menjagai dia. Dikatakan dia dibawa oleh Roh. Saudara, tidak ada sesuatu yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya tanpa seizin Tuhan. Dan kalau Tuhan membawa saudara mungkin dalam keadaan yang sulit sepertinya. Iblis membawa dalam keadaan yang sulit. Tuhan menjagai saudara. Tuhan mengizinkan terjadi tapi dia menjagai saudara. Nah, saudara harus aman. Saudara harus percaya bahwa ada Roh Kudus selalu bersama-sama dengan saudara. Baik dalam senang maupun dalam keadaan-keadaan sulit. Walaupun iblis mengambil kesempatan dan memakai ini untuk mencobai saudara. Dikatakan maka laparlah Yesus. Lalu iblis datang mencobai dia dan mengatakan, supaya kalau engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Saudara, 3 medan tempur kita, yaitu pikiran kita, mulut kita, dan hati kita. Ketika kita seperti Yesus mulai lapar, iblis mulai datang seperti dalam perkara-perkara rohani. Sepertinya rohani. Kalau engkau anak Allah, jadikan batu-batu ini menjadi roti.
Sama juga dengan kita. Ketika kita terjepit, ketika kita lapar, berbicara mengenai perut, berbicara mengenai kehidupan, mengenai tekanan kehidupan saudara. Apakah itu biaya, pembiayaan, sakit penyakit, kita mulai tergoda. Dan iblis mulai mengatakan, kalau kamu anak Allah, kalau kamu sudah bertobat, kamu orang Kristen. Kenapa kamu terjadi seperti ini dalam kehidupanmu? Kenapa kamu menjadi susah? Kenapa kamu ditimpa seperti sakit dan penyakit? Ingat seperti Ayub. Kenapa ini terjadi kepada engkau? Dia berusaha untuk mempertanyakan firman Tuhan. Saudara, dan sepertinya kita dipaksakan untuk mulai doa, kita mulai memaksakan, kita mulai memanipulasi hal-hal rohani dalam kehidupan kita. Sehingga timbul iman yang salah, iman yang keliru. Kita mulai memaksa Tuhan dalam doa-doa kita. Kita mulai seperti mengancam dan mengertak Tuhan dalam doa-doa kita. Kita mulai tidak menerima seperti ini. Seperti Yesus, iblis mengatakan, kalau engkau anak Allah, rubah batu-batu ini menjadi roti. Tapi saudara lihat, Yesus tahu dia aman bersama dengan roh. Saudara aman bersama dengan Tuhan. Yesus tahu itu hanya tipuan. Yesus tahu itu hanya cobaan dari pencoba itu sendiri, yaitu iblis, saudara. Yang kedua adalah accusation. Apa itu? The enemy is accuser. Musuh kita ialah si pendakwa. Nah ini dia. Wahyu 12 ayat 9 sampai 10 dikatakan. Dan naga besar itu, yaitu si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama dengan malaikat-malaikatnya. Pada akhirnya si pendakwa, si setan itu akan dilemparkan. Ayat 10 berkata, karena telah dilemparkannya ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Kerjaan si accuser ini, ya, pendakwa ini adalah mendakwa kita. Sehingga kita seperti tertuduh dengan masa lalu kita. Seperti itu saudara. Kita menjadi orang Kristen yang hidup di dalam dakwaan iblis. Kita nggak bisa maju. Saudara, kita nggak bisa. Saudara, ada ungodly belief. Kita mengatakan bahwa ya udahlah kalau memang seperti ini. Yang penting saya selamatlah. Yang saya katakan tadi. Kita mulai meragukan firman Tuhan. Ulang-ulang iblis selalu mengatakan supaya engkau ragu kepada firman Tuhan. The enemy is accuser. Dialah yang memberikan selalu kepada kita spirit-spirit seperti ini. Dan kita didakwa. Saudara ingat bagaimana pengalaman-pengalaman saudara mungkin berjalan bersama dengan Tuhan. Selalu ada kita punya pengalaman seperti itu. Aduh, kita seperti tertuduh. Dan iblis mengatakan, nah kamu ingat kan? Kamu gak layak. Kamu ingat, kamu berbuat dosa. Kamu ingat. Dan itu ada dakwaan seperti ini. Sebenarnya simple. Hanya waktu engkau beritahukan kepada Yesus, bertobat dari setiap pelanggaran dan dosa-dosamu. Supaya kau tidak tertuduh lagi. Amin saudara. Itu poin yang kedua. Dan poin yang ketiga adalah deception. Apa itu? The enemy is deceiver. Musuh kita ialah si penipu, si penyesat. Jadi kita selalu disesatkan. Makanya di 2 Korintus 11 ayat 3 dikatakan, tetapi aku takut kalau pikiran kamu disesatkan dari kesetiaan kamu yang sejati kepada Kristus. Sama seperti Hawa diberdayakan oleh ular itu dengan kelicikannya. Ya. Siapa dia saudara? Setan ini berusaha seperti dia melakukan ini kepada Adam dan Hawa. Ya. Dia menipu, dia berusaha untuk menggoda Adam dan Hawa. Sehingga wanita itu melihat buah itu. Dan dia tertarik. Dan dia pingin menjadi seperti Tuhan. Ditipu, ya, diberikan iming-iming. Dan dia memakannya. Setelah dia memakannya, dia tahu dia mulai melihat. Dan matanya terbuka. Dan iblis mulai mendakwa dia. Wah, kamu berdosa, kamu sudah melanggar. Inilah saudara, setelah ditipu, kita didakwa. Dan akhirnya dia mau kita tersesat. Kita hilang selama-lamanya. Jauh dari hadirat Tuhan. Tapi kabar baiknya, Tuhan mencari mereka. Tuhan berkata, Adam, di manakah engkau? Di sini kami Tuhan. Hal yang sama pada saat ini.
Mungkin kita sudah mengalami tipuan-tipuan, dakwaan-dakwaan. Kita mengalami kesesatan. Iblis menipu saudara dan saya. Tapi pagi hari ini kabar baiknya, Yesus mencari saudara. Di manakah engkau pagi hari ini? Aku berdoa Tuhan dalam nama Yesus, supaya kami sungguh-sungguh tahu bahwa kami mengalami kemenangan dalam Tuhan. Kami tahu peperangan rohani ada di pikiran kami. Dan kami tahu bahwa Tuhan mau kami memperbarui pikiran kami. Seperti di Roma 12. Supaya kami dibaharui dalam pikiran kami. Dibaharui dalam akal budi kami. Dan kami disucikan oleh kebenaran firman Tuhan. Kata Paulus di Efesus. Setiap hari disucikan oleh firman Tuhan. Sehingga kami mengerti kehendak Allah. Sehingga kami menjadi sempurna seperti Yesus. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini. Aku berdoa. Kuasa dan hadirat-Mu menyertai kami. Dan kami diubahkan oleh pembaruan budi kami dari hari ke hari. Kami melawan tipu muslihat iblis ini. Kami menaklukkan setiap benteng-benteng di dalam pikiran Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Amin.